gue tuh ketukar ya antara Astro Boy kan rambutnya jigrak ya, sama ini yang pakai helm tapi helmnya biru. Itu apa ya? Megamind. Bukan, itu bukan helm Megamind kayaknya. Oh, Megamind ada juga. Gue pikir Megamind. Nomor satu gue masih suka banget sama Cinderella. Nah sebenarnya versi Cinderella ini tuh ada beberapa. Cuman yang paling gue suka itu yang gue lupa banget pemerannya siapa, tapi Cinderellanya itu yang susah lagi gue ngejelasinnya, yang papahnya meninggal. Tapi semua ceritanya begitu ya. Tapi pokoknya intinya gue suka ada Cinderella yang awal-awal muncul lah gitu. Karena makin sini kan ada lagi tuh Cinderella baru. Yes Global People, this is Global Afternoon Show. Masih ditemenin Laras Tahira di Ngopi alias ngobrolin film. Ini spesial buat Global People yang suka sama Astro Boy. Udah ngalamin kayaknya dari masa-masa generasi milenial. Tapi gue konfirmasi dulu sama operator Nanda ya. Karena kalau gue gak tahu dan gak nonton sebenarnya. Lo nonton Astro Boy, Nan? Gue pernah nonton tapi nggak ngikutin banget. Nggak begitu suka. Tapi sebenarnya dia tuh kartun dari zaman kita kecil atau Iya, Gen Z sih? dari kita kecil. Kok nggak setenar Dragon Ball gitu-gitu? Tapi seangkatan? Kayaknya seangkatan deh. Dia istilahnya robot diciptain sama dokter kalau nggak salah deh. Oh, dia robot Iya. ceritanya. Dia tuh mirip sama ini yang pakai helm tapi helmnya biru. Itu apa ya? Megamind. Bukan, itu bukan helm Megamind kayaknya. Oh, Megamind ada juga. Gue pikir Megamind. Pahlawan bertopeng biru. Nah itu di otak gue pahlawan bertopeng yang disinchan kan. Iya. Nah itu maksud gue. Itu bukan Astro Boy ya? Oh tapi gak terlalu ngikutin. Enggak, soalnya lebih ke Dragon Ball gue. Iya makanya. TB tahu Astro Boy gak TB? Tahu. Lo nontonin tapi? Sempet nonton. Tapi gak terlalu ngikutin. Nggak terlalu. Oh kenapa ya? Kenapa Astro Boy tidak terlalu ngehits sama anak-anak cowok? Karena ceritanya kah? Mungkin kali ya, ceritanya apa? Nggak begitu. Soalnya tentang robot gitu loh, anak kecil nonton robot. Oh. Ngerti sih? How about Transformer? Itu kan robot juga. Beda dong Oh, sama beda yang ya? zaman sekarang. Ya udah nggak tahu kan, gue nanya aja kan sama-sama robot gitu. Tapi untuk pecinta Astro Boy sih siap-siap buat nontonin live actionnya, karena film live action Astro Boy resmi diproduksi sama Sony. Yang kita tahu kalau udah diproduksi sama Sony itu pasti bakal keren banget Global People ya. Dan sudah resmi dikembangkan sama Sony film live actionnya, mengadaptasi manga klasik karya Osamu Tezuka ini gitu. Proyeknya melibatkan duo kreator Ghostbusters Afterlife, Jason Reitman dan juga Jill Cannon dan sekarang lagi dalam tahap pengembangan awal gitu. Nah filmnya bertujuan membawa kisah robot ikonik itu ke era modern. Nah ini harusnya akan rame banget ketika film tersebut tuh bikin cerita yang relate sama zaman sekarang gitu ya. Entah Astro Boy-nya tiba-tiba main Threads, tiba-tiba main TikTok, joget TikTok. Enggak lah ya, enggak selebay itu juga. Cuman at least ceritanya itu membawa cerita yang yaitu banyak relate sama orang di zaman sekarang ataupun anak-anak lah ya. Cerita anak-anak di zaman sekarang gitu. Tapi memang ada ada resikonya setiap PH yang memproduksi sebuah film kartun yang akan dibikin live action, karena kan sebenarnya nggak sedikit juga film action yang ketika dibikin live action jadi berhasil gitu. Ada juga kan beberapa yang ternyata nggak seasik ketika kita nontonin versi kartunnya atau manganya gitu. Atau misalnya ternyata ketika dibikin live action malah bagus banget. One Piece ketika dibikin live action menurut lo gimana, Nan? Ya oke, maksudnya oke. Oke, tapi lebih milih yang di kartunnya. Iyalah. Karena mungkin ekspresi-ekspresi yang biasa dicari sama orang-orang yang nonton ini ya, anime ya. Ya karena ada adegan yang nggak bisa di live action gitu loh. Bener, itu makanya resikonya ya. Mengangkat film anime terus jadi live action memang banyak pro dan kontra dan banyak plus minusnya sebenarnya gitu. Plusnya mungkin kita akhirnya jadi bisa lebih membayangkan kalau karakter si A tuh memang bisa kita bayangin sebagai si aktor siapa gitu ya, Nan ya. Iya betul. Kayak Nami ada karakter live actionnya ada? Ada lah. Ada. Lu follow ya kalau nggak salah ya?
Enggak. Oh enggak. Robin yang gue Robin follow. siapa? Robin siapa? Gue sosok masuk tapi pas dia balas lagi gue nggak tahu lagi apa jawabannya ya. Tapi live action kebanyakan memang diambil dari anime di masa sekarang gitu ya. Kalau cewek-cewek mungkin gak semuanya relate, banyak pasti yang relate. Cuman gue salah satu cewek yang gak relate sebenarnya sama film live action yang diangkat dari anime. Gue tuh biasanya relate-nya itu adalah sama film-film Disney, film-film princess yang menemani gue dari kecil sampai tumbuh gitu ya. Dan tiba-tiba dibikin live action. Nah itu gue baru excited. Live action yang paling lo suka apa Nan? Yang so far udah tayang? Yang udah tayang eh lupa Naruto nggak ada gue. ya? Naruto belum ada live actionnya ya? Belum Atau udah ada? ada. Lupa gue di apa ya film live action terakhir, ya udah One Piece aja sih. Oh, One Piece. Cuma ada lagi lupa gua apa. Mm-mm. Bagus tuh. Tapi salah satunya One Piece yang Iya, paling lo One Piece. suka. Kalau TB sama B, film-film anim juga yang dijadiin live action. Iya, paling sama sih. One Piece, Hmm. terus kemarin ada Avatar juga tuh. Avatar. Oh iya, Avatar juga. Wait. Avatar yang Eng kan ini? Ah, yang Eng. Oh, dia ada live actionnya. Ada lah. Bagus. Menurut lo gimana? Ya cukup bagus sih. Oh, cukup bagus. Tapi tetap prefer animasinya. Iya. Oh gitu ya. Jadi kalau yang udah nonton Oh. animasi tuh Oh, iya, biasanya lupa lebih gua ini. ini. Apa ini? Rurouni Kenshin. Iya, Batosai. The Final, film laga hidup Jepang tahun 2021. Oh nggak terlalu lama ya 2021 ya. Filmnya berdasarkan bagian terakhir dari seri manga Rurouni Kenshin. Tapi ceritanya beda dari aslinya. Oh ceritanya beda dari. Iya, beda. Oh. Tapi bagus. Oh ternyata bagus. Bagus banget. Nah atau gitu. Jadi karena kita biasa nonton di anime, banyak kejadian-kejadian yang mungkin kalau dibikin live action susah. Akhirnya mending ceritanya aja di twist sama mereka. Iya. Itu kayaknya adalah ini loh jalan yang menurut gua lebih aman gitu ya dibanding film atau ceritanya tuh dibanding-bandingin sama penontonnya gitu. Kayaknya itu makanya lo bilang bagus karena ceritanya diubah dan POV-nya jadi berbeda gitu ketika lo baca komiknya ataupun nonton versi animasinya gitu. Kalau gue sih film ini ya, film live action yang paling gue suka so far dari berbagai macam princess yang udah tayang. Nomor 1 gue masih suka banget sama Cinderella. Nah sebenarnya versi Cinderella ini tuh ada beberapa. Cuman yang paling gue suka itu yang gue lupa banget pemerannya siapa. Tapi Cinderellanya itu yang susah lagi gue ngejelasinnya. Yang papahnya meninggal. Tapi semua ceritanya begitu ya. Tapi pokoknya intinya gue suka ada Cinderella yang awal-awal muncul lah gitu. Karena makin sini kan ada lagi tuh Cinderella baru. Cuman ini pertama kalinya live action Cinderella ada. Nah itu yang paling gue suka. Dan yang kedua gue suka banget sama Beauty and the Beast ya. Ketika Emma Watson memerankan karakter Bella atau Belle lah, Belle di Beauty and the Beast. Karena gue nggak expect gitu loh, seorang Hermione ternyata bisa memerankan karakter princess yang memang kalau kita lihat kalau kita compare gitu ya antara Emma Watson dan juga Belle di Beauty and the Beast, ya mereka ada kemiripan juga gitu. Jadi itu adalah dua film live action yang paling gue suka yang memang diangkat dari cerita Princess Global People ya.